ini beda dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah gerhana ini beda. Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Qala aidan basyara wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu maulana azim. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada hentinya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nuansa baru setelah sebulan kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka tentunya pertemuan yang awal ini yang pantas dan yang elok adalah kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain melalui halal bihalal, sebagaimana yang menjadi tradisi kita umat Islam yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau dicari kamusnya halal bihalal itu nggak ada. Secara tekstual, baik itu kitab tafsir, kitab hadis atau kitab tafsir hadis, tidak ada itu sebutan halal bihalal. Dan kalau dicari istilah ini di timur tengah nggak ketemu juga. Nanya sama orang Arab di Saudi, nggak tahu istilah halal bihalal itu nggak ada. Yang ada hanya di Indonesia. Karena yang mentradisikan ini hanya Islam yang ada di Indonesia. Walaupun prakteknya saudara-saudara kita di negeri lain ada yang namanya silaturahim, yang namanya berjabat tangan, yang namanya saling memaafkan. Di sana ada. Tetapi menyebut istilah ini dengan halal bihalal nggak ada, hanya kita saja di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari sisi namanya, ini bid'ah namanya, tapi pelaksanaannya tidak. Karena substansinya kita mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk saling memaafkan, memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa'fu wasfahu. Kita disuruh saling maafkan, memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas itu ya saling memaafkan. Silaturahim diperintah. Dan refleksi
dari ibadah puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan itu sebenarnya menjadi ukuran kita untuk 11 bulan yang akan datang. Apakah puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan itu sudah memenuhi target, sudah memenuhi sasaran, sudah memperoleh apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membentuk insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan membuktikan bukan orang lain, tetapi kita sendiri yang akan membuktikannya. Benarkah kita seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah dengan puasa kita la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan membuktikan kita. Makanya salah satu di antara bukti takwa itu adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adalah pertama orang yang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam segala situasi. Sedekah itu enggak karena lagi kaya. Sedekah itu bisa jadi ketika kita lagi sulit kita mau sedekah. Sebab di situ pembuktian takwa adalah fis-sarra'i wad-dharra'i. Dia mau infak di jalan Allah dari pada waktu sulit maupun waktu senang. Dalam waktu senang maupun waktu sulit tetap dia mau infak di jalan Allah. Al-kadhimin al-ghayza. Jadi bagaimana puasa kita bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Salah satunya adalah prinsip puasa adalah wal-kadhimin al-ghayza, mengekang hawa nafsu. Dan ini yang menjadi prinsip dasarnya puasa, mengekang hawa nafsu. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan, memberikan perintah kepada kita untuk melaksanakan puasa sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan, pembelajaran buat kita supaya kita sanggup untuk mengekang hawa nafsu. Dalam 1 tahun itu kita cuma suruh puasa setengah bulan, bukan sebulan. Kok setengah bulan? Nah, ya kan cuma siang doang, malamnya enggak kan? Berarti kalau 30 hari 15 hari puasa kita tuh siang doang dan sampai malam, enggak malamnya. Dan itu sebagai pelatihan dari Allah, pembelajaran dari Allah, supaya kita menjadi orang yang sanggup untuk melawan hawa nafsu, mengekang hawa nafsu. Sehingga pembuktiannya sekarang, sanggupkah kita mengekang hawa nafsu kita selama 11 bulan sebagai pembuktian puasa kita, apakah puasanya sukses atau tidak? Jangan sebaliknya, puasa mengekang hawa nafsu, begitu lebaran diumbar hawa nafsunya, marah dilampiaskan amarahnya. Nah, ini namanya tidak sesuai dengan konteksnya puasa. Jadi soal kadhimin al-ghayza, harus menahan hawa nafsu, mengekang hawa nafsu. Dan ini yang menjadi satu di antara kenapa manusia itu Allah jadikan makhluk yang mulia. Kenapa manusia dijadikan sebagai makhluk yang mulia? Dan ini bisa jadi kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat, lebih tinggi daripada para malaikat. Kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia bisa jadi lebih tinggi daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada para malaikat. Kenapa? Malaikat itu berkedudukan mulia wajar. Kenapa? Karena Allah hanya memberikan di dalam diri malaikat itu hanya satu saja, akal saja. Malaikat itu tidak dikasih nafsu. Malaikat itu tidak dikasih
nafsu. Makanya kalau Allah perintah kepada malaikat, wahai malaikat bertasbihlah kamu, dia akan bertasbih ila yaumil qiyamah. Enggak berhenti. Wahai malaikat bersujudlah, dia akan bersujud sampai kapan sujudnya ila yaumil qiyamah. Taat menjalankan perintah karena tidak ada godaan. Beda dengan kita manusia. Manusia itu Allah desain penciptaannya dengan memasukkan dua makhluk di dalam tubuh kita. Makhluk pertama adalah akal, makhluk yang kedua adalah nafsu. Nah, maka kalau manusia itu memperturutkan akalnya, melemahkan nafsunya, dia akan jauh lebih tinggi melebihi pangkat kedudukannya para malaikat. Jadi manusia yang sanggup mengekang hawa nafsu itu, dia akan naik derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kalau malaikat wajar dia melakukan ibadah tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan, karena Allah nggak kasih nafsu, Allah hanya kasih akal. Gak ada malaikat makan, minum, gak ada. Beda sama kita. Duduk gak ngopi aja meremah aja. Ngantuk. Ya. Malaikat gak ada ngantuknya, gak ada hidupnya. Al-malakul ladzi bila abin wa'um lala surba wala naumala. Malaikat itu tidak ada ayah dan ibunya. Lala surba, tidak makan, tidak minum, wala naumala, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kita bisa seperti itu, bisa. Kalau kantong lagi kosong, melek, malu melek, ya, nggak bisa tidur karena perutnya lapar, gitu. Hadirin jemaah sekalian, makanya ini eksistensi manusia itu menjadi makhluk yang mulia, bisa jadi lebih tinggi kemuliaannya daripada kemuliaan para malaikat ketika sanggup mengekang hawa nafsu jawal kadhibi dan dulu. Tapi kalau dia turutkan nafsunya, dia kalahkan akalnya, dia akan rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Allah kasih binatang itu nafsu tanpa akal. Allah kasih nafsu tanpa dikasih akal itu binatang. Nah, apa bedanya dengan manusia? Kalau Allah kasih nafsu, kasih akal, akalnya jadi pakai nafsunya doang. Ya, gak ada bedanya sama binatang. Bisa jadi lebih rendah daripada binatang. Kalau binatang melakukan tindakan asusila, wajar karena gak dikasih akal. Nah, manusia dikasih akal melakukan tindakan yang asusila, oh berarti dia lebih rendah kedudukannya daripada binatang. Nah, walkan ini dan itu wal'afina 'anil nas. Kemudian kita lepaskan segala kesalahan kita. Ya, begitupun orang lain yang berbuat zalim kepada kita maafkan. Jadi ada minta maaf, ada memaafkan. Dua-duanya ini adalah perintah. Kita yang bersalah, maka kita lagi minta maaf. Tapi kalau ada orang lain berbuat salah kepada kita, hati kita dibuka lebar-lebar untuk memaafkan. Wal'afina 'anil nas. Makanya perintah secara tertulis di dalam Quran, di dalam hadis tidak ada itu halal bihalal, tetapi maknanya ada, substansinya ajaran ini ada di dalam Al-Quran, yakni wal'afina 'anil nas. Kenapa demikian jemaah sekalian rahimahullah? Yang kita lakukan ini, puasa kita, sholat kita, zakat kita, ini menjadikan kita orang yang kelak di akhirat menjadi orang kaya. Tetapi sebaliknya, yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru malah kita jadi orang yang bukan orang sukses, bukan orang kaya, tapi orang yang bangkrut. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, kata Nabi, atadruna manil muflis, saya sahabat ini, kamu tahu nggak? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu. Orang yang bangkrut itu menurut kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta.
dagangan habis, modal habis, apa namanya? Bangkrut. Dagangannya habis, uangnya juga habis, itu orang bangkrut. Ya. Tapi kata Nabi bukan itu. Qala al-muflis min ummati mayati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah. Wa yati wa qad syatama hadha wa qad hafa hadha wa akala mana hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yuqa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqa ma alayhi ukhidha min khotoyahu fa turihat alayhi summa turihat finnar. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah mayyati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah. Orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Seolah-olah dia menjadi orang yang sukses, pahalanya. Ya, di hadapan Allah dilaporkan kepada Allah, ya Allah, ini pahala sholat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat saya. Tapi yang terjadi pada saat itu wayati wa syata berada. Datang orang yang pernah dicaci maki. Hidup di dunia ini, waktu di dunia dia mencaci maki orang dan orangnya nggak sanggup membalas. Kenapa? Galakan dia. Ya. Dicaci maki, ya udah dia nggak berani membalas. Oke, di dunia nggak dikasih keadilan karena tidak sanggup untuk melawan. Kan gitu. Di akhirat Allah Maha Adil, ya, bahwa perlakuan dolim apapun akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang orang yang dulu waktu hidup di dunia pernah dicaci maki, waktu dapahada, datang orang yang pernah dituduh melakukan zina yang tidak ada faktanya, tidak ada saksinya. Wa akala malahada, datang orang yang pernah dimakan hartanya tanpa hak, dicuri, dicolong, dicopet, dijamret, dikorupsi. Wa safaka damahada, datang orang yang pernah dialirkan darah. Kemudian wa darabahada, datang orang yang pernah dipukul waktu hidup di dunia. Terus Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keputusan yang adil. Apa? Fa yuqra hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diberikanlah kebaikan-kebaikan ini kepada orang-orang kita ini. Dia melakukan puasa, diambil pahala puasanya, kasihin sama orang yang pernah kita beri. Terus itu habis. Karena banyak yang nuntut, banyak yang minta keadilan, pahala-pahala itu habis diambil, dikasih. Nah, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqama alaihi. Ketika pahalanya habis, dapatkan rugi semua, habis. Sebelum mendapatkan keputusan, sebelum diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa? Ukhidha min khotoyahum fatulihat alaihi. Dosa-dosa mereka diambil. Orang yang dulu pernah dicaci maki, nggak mau dibalas, pahala habis, akhirnya dosanya ambil, biasanya diambil. Akhirnya apa? Yang digendong bukan dosa, digendong bukan pahala tapi dosa. Jadi yang dibawa dilaporkan yang tadinya pahala beralih, yang dibawa adalah dosa. Wakurihat alaihi summa kurihat finnar. Kemudian akhirnya dia dicampakkan ke dalam api neraka. Habis pahala, ya, orang kalau dagangan habis masih ada tagihan, kan diborgol, gitu kan? Udah dagangan habis, duit habis, utangnya banyak yang nagih, kan itu? Sama, dia punya pahala banyak yang nagih, habis semua pahalanya. Akhirnya apa? Dosa-dosa mereka diambil, kasih. Akhirnya bukan masuk surga, masuk neraka. Alhamdulillah. Artinya perlu kita laksanakan yang namanya halal bihalal. Kalau sebulan penuh kita berpuasa di dalam rangka hamdulillah, maka semua ini kita buktikan hamdulillah nasnya agar seimbang. Karena kalau kita tidak melakukan kedua-duanya, maka kita tidak disebut
orang yang baik. Ya. Ada orang nggak sholat, nggak puasa, sama tetangga baik, tapi nggak sholat ya, nggak puasa ya, sama tetangga baik. Ada lagi orang yang puasa rajin, sholatnya rajin, sama tetangga baik, nggak baik, berantem dulu. Kira-kira kalau dipilih pilih mana? Nggak ada yang dipilih. Orang yang nggak sholat, nggak puasa, sama tetangga baik, dengan orang yang puasa, sholat, tapi sama tetangga nggak baik, nggak ada yang dipilih karena dua-duanya nggak ada yang benar. Ya, sebab kata Allah, duribat alaihi billatu aina masuki, akan ditimpakan atau ditimpakan suatu kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, illa bihablillah, kecuali dengan ahdun minallah, artinya hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, perjanjian manusia dengan Allah, perjanjian manusia dengan manusia. Inilah yang akan menjadikan dia mulia. Ya, tapi kalau tidak mau melakukan ini, ya sudah, duribat alaihi, akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya yang mungkin sering ngomong, sering banyak bicara, ya. Hari ini saya bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal amilina wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Kira-kira dimaafin ya. Mudah-mudahan dengan saling rela, saling ikhlas, saling melepaskan hakul adami antara kita, menjadi mudah langkah kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah, saya tidak akan membaca kitab hari ini. Insya Allah kami ingatkan kepada Bapak, besok malam Kamis, Rabu malam Kamis itu pada maghrib itu akan terjadi gerhana bulan total. Gerhana bulan. Gerhana itu adalah ayatun min ayatillah. Gerhana matahari, gerhana bulan adalah ayatani min ayatillah. Kedua-duanya adalah merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali dikait-kaitkan dengan mitos. Orang dulu kan gitu, ya, gerhana bulan dikait-kaitkan dengan mitos, terutama kalau istrinya lagi hamil, lagi bunting. Dulu masuk kolong balik. Orang dulu gitu, istrinya suruh masuk kolong balik. Kenapa harus masuk kolong balik? Kalau nggak masuk kolong balik nanti lahirnya belang. Begitu lahir belang beneran, cemong. Tuh kan, dibilang juga apa? Suruh masuk kolong balik. Kenapa nggak masuk kolong balik? Kan lahirnya cemong, kan lahirnya belang tuh. Kalau udah punya urat sama orang tua lagi. Jadi kok sampai belang itu bukan kesalahan gerhana, kesalahan dia suudon sama Allah. Kesalahannya adalah suudon sama Allah. Sebab Allah di dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi. Aku ini tergantung persangkaan hambaku kepada aku. Kan dia nggak buruk kan sama Allah. Belang loh. Jadi belang beneran loh nyangkanya buruk. Jadi nggak ada hubungannya antara gerhana dengan perut hamil atau wanita hamil, nggak ada hubungannya. Ini adalah ayatani min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan neriakin yang ganggu enggak. Bisa ingat kampung itu berapa bulan itu ramai, segala panci dipukuli, dipang, ada yang kulit apa, yang ucap itu macam-macam, apa tuh
dulu dan saya lupa kembali. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarana Qutaibah qala hadatsana Ahmad an Yunus an Hasan an Abi Bakrah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah min ayatillah ta'ala la yasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi walakin Allah azza wa jalla yukhaffifu bihima ibadahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah keduanya merupakan ayat dari ayat Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, la yasifani li mauti ahadin wa la li hayati. Tidaklah keduanya, matahari dan bulan itu terjadi gerhana karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi ketika Rasulullah, putranya Rasulullah yang bernama Ibrahim wafat bertepatan dengan gerhana. Orang-orang jahiliyah itu langsung membuat berita bohong, berita hoax. Jadi kalau berita hoax itu bukan cuma sekarang, dari dulu sudah ada. Mereka bikin berita hoax. Kita ucapkan nih matahari ini gerhana, ini karena Rasulullah, karena Muhammad telah tertinggalkan putranya yang bernama Ibrahim. Itu yang dihebohkan seperti itu, karena putra Rasulullah yang bernama Ibrahim itu wafat sehingga Allah menampakkan bulan atau matahari pada waktu itu dalam bentuk matahari yang bergerhana. Ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan dan kematian seseorang. Ini murni adalah ayat atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yukhawwifu bihima ibadah. Allah sedang memberikan peringatan kepada hamba-hambanya supaya eling, supaya sadar. Makanya lakukanlah sholat gerhana. Sholat gerhana ini beda dengan sholat sunnah yang lain, Pak. Sholat sunnah gerhana ini beda. Bagaimana caranya? Pertama, ini kalau dilakukan berjamaah di masjid boleh. Ya. Memang dianjurkan sholatnya berjamaah, dipimpin oleh seorang imam. Sholli sunnatan lirusufil qamari rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Atau kalau bingung, saya niat sholat gerhana bulan 2 rakaat jadi makmum karena Allah. Kemudian takbiratul ihram sembari niat di dalam hati, kemudian dilanjutkan iftitah, kemudian imam membaca surat, imam membaca Fatihah, imam membaca surat, kita dengarkan. Setelah imam membaca surat, kita baca Fatihah. Ruku. Setelah ruku, bangun dari ruku itu tidak iktidal seperti biasa, tetapi disambung dengan Fatihah lagi. Jadi iktidalnya bukan iktidal, tetapi melakukan berdiri dengan mengulang bacaan Fatihah lagi, surat lagi. Baru ruku yang kedua. Di satu rakaat iktidal rukunya 2 kali. Iktidal lagi, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, kemudian sujud. Jadi yang biasanya ruku 1, ini rukunya 2 kali. Sujud. Nanti rakaat yang kedua begitu juga. Fatihah, surat, ruku.
bangun lagi ruku, Fatihah lagi, surat lagi, ruku lagi, bangun lagi, iktidal, sudah apa? Rabbana lakal hamdu, kemudian sujud. Setelah 2 rakaat ini dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah dari imam. Khutbah. Nah, itu nanti prakteknya seperti itu. Ini dilakukan boleh nggak kalau nggak berjamaah? Boleh di rumah, tapi nggak usah khutbah. Sholat sendiri, khutbah siapa yang mendengar itu? Kalau sholat sendiri di rumah ya sholat aja, nggak usah pakai khutbah, ya. Lalu diketawain cucu, ini ngapain ini khutbah, nggak ada yang dengerin. Kalau di masjid boleh nanti ada dilaksanakan khutbah, ya, khutbah gerhana bulan. Jemaah sekalian rahimakumullah, waktunya pada maghrib kalau sana, ya, sholat maghrib dulu baru kemudian digantikan dengan sholat gerhana. Batasnya sampai kapan? Ilal injila, sampai bulannya kelihatan normal lagi. Jadi batasnya sampai bulannya injila. Injila itu normal, ya. Purnamanya bulat lagi, ya. Jadi kalau purnamanya belum bulat masih boleh sholat gerhana. Jadi belum ketinggalan. Ketinggalannya ketika purnamanya sudah bulat lagi, baru sudah habis masa waktu sholat gerhana bulan. Jadi seperti itu. Mari dilakukan ini sebagai bukti kita bahwa Allah ketika memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, ya, maka yang dilakukan oleh kita adalah segera kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian dihubungkan dengan mitos-mitos yang tidak ada dasarnya secara agama. Kita kembalikan bahwa ini fenomena alam yang menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 2 kaul. Ada yang mengatakan sami Allahu liman hamidah, ada yang takbir lagi. Memang kalau tidak bikin bingungnya makmum, mendingan bangunnya pakai takbir. Kalau bangunnya pakai takbir, makmumnya akan ingat, oh iya, Fatihah lagi, ya. Jadi nggak usah dipermasalahkan ketika imamnya sami Allahu liman hamidah, tidak ikuti lagi. Ada yang menganjurkan bangunnya pakai takbir untuk rukuk yang pertama. Kalau yang kedua baru sami Allahu liman hamidah. Ya sendiri yang masalah. Karena ini ikutnya adalah takbir ini intikal, sebab masih ada rukuk berikutnya. Bukan kemudian melakukan iktidal, tapi membaca berdiri seperti layaknya kita bangun dari sujud. Kalau bangun dari sujud sampai berdiri untuk baca Fatihah, itu kan Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah. Karena ini dikiaskan dengan berdiri, sehingga bangunnya dari ruku itu pakai Allahu Akbar, bukan iktidal, tapi berdiri seperti berdiri pada saat kita bangun dari sujud. Karena setelah itu baca Fatihah lagi. Sama, ya. Ya, jadi sholat itu ketika dilakukan siang hari kecuali Jumat, maka dengan sirri, kecuali Jumat. Oh, jadi harus sholat Id, ya. Sholat Id itu dengan jahar. Jadi kalau matahari, gerhana matahari, ya, dilakukannya sirri. Inilah hadirin jamaah sekalian rahmatullah. Maka pelaksanaannya insyaallah nanti malam
tapi malam karena siangnya hari Waisak, jangan hubungkan juga, nggak ada hubungannya dengan hari Waisak. Jadi fenomena alam ayatani min ayatillah. Kalau kata Allah, gerhana itu tidak ada hubungan dengan kematian atau kehidupan seseorang. Semuanya murni adalah tanda-tanda sebesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahmatullah, kalau kemungkinannya kita tidak bisa hadir di masjid, laksanakan sendiri di rumah, ya. Tidak masalah. Seperti misal istri kita, ajarkan supaya istri kita bisa. Jadi kita ngaji ini ada orang-orang yang kasih tahu, kalau nggak mau hadir, laksanakan sholat berada di rumah, boleh nggak boleh. Caranya bagaimana Bang? Begini, kasih tahu. Ya. Kasih tahu caranya. Ya. Beda dengan sholat biasa. Makanya kan gitu, karena ada orang berjamaah. Imamnya misalnya sholat sunnah bagian maghrib. Nah, makmumnya langsung main toilet. Di toilet. Biasanya kalau orang toilet kan mau makmuman gitu ya. Di toilet. Imamnya sholat sunnah. Kemudian ada orang yang noel jamaah, dia sholat maghrib. Sah, ya sah, gak masalah. Ya, gak masalah. Sekalipun imamnya sholat sunnah. Yang penting gerakannya sama. Kalau orang yang di toilet itu orang yang lagi sholat khusyuk, lagi sholat gerhana, nah kita sholat maghrib, ini yang masalah nggak sah, karena gerakannya beda. Kalau gerakannya masih sama, kita makmum sama orang lagi sholat sunnah, nggak masalah. Iya, coba dibatalkan, jangan-jangan saya lagi sholat sunnah, nah ya batal kita ngomong, gitu ya. Jadi kecuali sholat khusyuk, sholat gerhana ya makmumnya sholat gerhana, nggak bisa sholat maghrib, ya. Kenapa? Ya itu tadi, kayak orang yang sholat tadi kosor, niatnya dia makmuman bermakmum dengan orang yang sholatnya imam, ini juga nggak boleh. Kosor ya, kosor jangan bermakmum dengan orang yang niatnya sudah menyempurnakan sholat dengan jumlah yang lengkap. Kalau kosor kan diringkas 4 jadi 2. Jadi kalau misalnya kita mau sholat jamaah, imamnya menyempurnakan zuhur misalnya 4 rakaat, kita makmuman lagi, kalau kita kosor. Jadi jangan sampai kita mengkosor sholat sementara imamnya menyempurnakan sholat dengan jumlah 4 rakaat. Nah, jadi antara sholatnya imam dengan sholatnya makmum itu mesti harus ada sinkron, ya. Jangan beda. Kalau sholat gerhana beda, makanya nggak boleh orang lagi sholat gerhana kita makmum sholat maghrib, itu nggak boleh, karena beda gerakannya. Seperti ini. Ada lagi yang mau ditanyakan belum? Ya, ada kriterianya. Ini yang kemarin mestinya dibahas sebelum Idul Fitri. Enggak masalah ini buat pelajaran kita. Jadi siapakah yang disebut dengan amil zakat dalam Al-Quran wal amilin alaih? Itu kan. Inna shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaih. Sesungguhnya zakat itu atau sedekah itu diberikan kepada fuqara, masakin, amil. Amil itu siapa? May yasta'milu imam li ahdi zakat. Orang yang diberikan mandat SK oleh pemerintah untuk mengambil zakat. Perintahnya wajib, SK-nya wajib. Jadi kalau nggak ada SK-nya, ambilkan dia bukan.
tidak bisa disebut amil zakat. Kenapa? Karena tidak dikesakan oleh pemerintah. Yang zakat kan amil yang mana? Yang amil itu ya itu Basnas, Basis, Lasis, Lasismu, Lasisno yang mendapat SK dari pemerintah, ada penunjukan dari pemerintah untuk mengelola zakat. Dan kalau yang mendirikan sendiri di masjid, musola, sekolah, yayasan, madrasah, itu namanya wakil, bukan amil, tapi wakil. Wakilnya bisa. Saya mau zakat, nitip ke panitia, tolong ya, bagi ini pada umur rumah sakit saya nitip. Jadi yang menerima itu ambil bukan. Kenapa? Karena tidak mendapatkan legitimasi SK dari pemerintah. Wakil itu bagaimana? Wakil itu orang yang bekerja sukarela, al-mutabarriyah, al-mutaqawwiyah. Al-mutabarri atau orang yang bekerja secara sukarela. Dapat nggak bagiannya? Kalau yang di Quran itu kan wal amilina 'alaiha amil. Kalau dia kan wakil, ada nggak itu dalam ayat? Tidak ada. Terus boleh nggak mendapatkan bagian? Nah ini. Sementara sudah berlaku dimanapun yang namanya panitia zakat, dapatkan enggak? Iya kalau miskin, berarti jadi jatah orang miskin, katanya miskin. Nah ini mampu dibilang ambil, bukan, dia ada wakil zakat. Tapi tenang Pak, ini masalah. Saya mau baca di dalam kitab Asyah Al-Qudusi. Saya mampu termasuk ada kutipan begini. Jadi Imam Ibn Rif'ah masuk Ashab Syafi'i. Imam Ibn Rif'ah itu mengatakan bahwa al-mutabarri, ya, orang yang melakukan atau orang yang melakukan kerjaan secara sukarela, seperti tadi panitia zakat kan sukarela, sukarelawan ataupun sukarelawati, sukarelawan. Berdasarkan kaidah menurut Imam Ibn Rif'ah, dia tidak mendapatkan bagian dari itu. Menurut Imam Ibn Rif'ah, gak dapat bagian. Tetapi menurut Imam As-Sukki, Imam As-Sukki ini tolak belakang dengan pendapatnya Imam Ibn Rif'ah. Kalau menurut Imam As-Sukki, orang yang melakukan pekerjaannya secara sukarela tetap boleh mendapatkan bagian. Jadi saya sarankan pendapatnya Imam As-Sukki. Masuk itu membolehkan orang yang melakukan tabarruk, melakukan pekerjaan secara sukarela, boleh mengambil bagian. Contohnya adalah ini dianalogikan dengan jihad fisabilillah. Orang yang jihad fisabilillah, perang lillahi kalimatillah, membela agama Allah, ini adalah sukarelawan. Dia adalah sukarelawan. Kenapa? Karena tidak ada namanya itu tercantum sebagai penerima gaji. Dia tentara yang memang untuk membela agama, sabilillah. Tetapi apa? Setelah menangnya, perangnya menang, ada tuh yang namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan. Kebagian enggak menjadi kebagian. Kebagian ghanimah harta rampasan. Jadi dianalogikan di sana, dikiaskan di sana sehingga orang yang melakukan pekerjaan secara sukarela pun boleh menerima bagian. Intinya begitu. Jadi ini ada dua pendapat. Yang pertama, kalau
maka tidak dapat bagian. Tapi kalau menurut pendapat Imam Asy'ari, mutatawwi atau mutafarrid boleh menerima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara wa waffa 'alaina fadlan 'alaihim bihimmatika wa syirah 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.